Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Apriani dengan NIM 230020119. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT kelompok kami. Tipe-tipe virtualisasi. Virtualisasi adalah proses pembuatan versi virtual dari sumber daya fisik seperti server, sistem operasi, penyimpanan, atau jaringan. Berikut adalah tipe-tipe virtualisasi yang umum digunakan. Yang pertama ada virtualisasi server, yaitu mengizinkan satu server fisik menjalankan beberapa server virtual. Setiap server virtual dapat menjalankan aplikasi atau sistem operasi yang berbeda. Contohnya VMware, Hyper-V, KVM. Yang kedua ada virtualisasi jaringan. Menciptakan jaringan virtual di atas jaringan fisik memungkinkan pemisahan dan manajemen lalu lintas jaringan tanpa perangkat keras tambahan. Contohnya teknologi CISO, IC, NSX, VMware. Yang ketiga ada virtualisasi penyimpanan. Menggabungkan berbagai perangkat penyimpan fisik menjadi satu entitas virtual yang dapat diakses oleh aplikasi. Contohnya SAN, Storage Access Network, NAS, Network Associated Storage. Yang keempat ada virtualisasi desktop. Membuat desktop virtual yang dapat diakses pengguna melalui perangkat apapun dengan koneksi. Contohnya Citrix, VMware Horizon. Selanjutnya, arsitektur virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan di atas perangkat keras fisik dengan menggunakan hypervisor. Jenis arsitektur yaitu Horizon Virtualization. Hypervisor berjalan di atas sistem operasi host. Kelebihan dari host ini adalah instalasinya yang mudah. Kekurangan dari host ini adalah akses input dan outputnya terbatas. Yang kedua, bare metal virtualization. Hypervisor berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Kelebihan utama dari hypervisor adalah akses input atau outputnya lebih baik dan mendukung ethos. Kegunaannya adalah instalasinya yang lebih kompleks. Mekanisme kerjanya yaitu instalasi hypervisor di perangkat keras atau host OS membuat mesin virtual dengan sumber daya terisolasi. Komunikasi input atau outputnya melalui hypervisor. Isolasi dan keamanan untuk mencegah interferensi antara VM. Yang selanjutnya ada virtualisasi di sistem operasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan bersamaan di satu perangkat keras fisik. Jenis-jenis virtualisasi ada 4, yaitu virtualisasi server, desktop, storage, dan aplikasi. Manfaatnya adalah ada 3, yaitu yang pertama efisiensi biaya, yang kedua peningkatan fleksibel, yang ketiga disaster recovery. Cara kerjanya menggunakan hypervisor untuk mengelola mesin virtual VM dan mengalokasikan sumber daya fisik dengan isolasi antara VM. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Sebelum memulai proses instalasi mesin virtual, pastikan beberapa hal berikut. Yang pertama ada perangkat keras yang memadai, yaitu CPU, RAM, dan penyimpanan disk yang mencukupi untuk sistem operasi host dan GUID. Yang kedua ada perangkat lunak virtualisasi seperti VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Microsoft Hyper-V, KVM. Dan terakhir ada file ISO atau instalasi sistem operasi GUID. Unduh file ISO sistem operasi yang diinginkan dijalankan di mesin virtual. Selanjutnya, instalasi perangkat lunak virtualisasi. Yang pertama-tama unduh virtualisasi dengan cara kunjungi situs resmi VirtualBox
dan unduh versi terbaru yang sesuai dengan sistem operasi host. Selanjutnya, jalankan instalasinya, buka file instalasi dan ikuti panduan pemasangan file opsi default kecuali ada kebutuhan khusus. Yang ketiga, jika sudah selesai diinstalasi, pasang extension pack opsional untuk fitur tambahan seperti dukungan USB 2.0 dan 3.0. Unduh dan pasang VirtualBox Extension Pack. Selanjutnya, membuat mesin virtual baru. Ada 3. Yang pertama, membuka VirtualBox. Klik tombol new untuk membuat mesin virtual baru. Yang kedua, atur nama dan jenis OS. Masukkan nama mesin virtual. Pilih jenis dan versi sistem operasi GUIS. Yang ketiga, tetapkan alokasi sumber daya. Alokasi jumlah RAM yang cukup, minimal 2 GB untuk Linux, 4 GB untuk Windows. Yang kedua, pilih create a virtual hard disk now dan tetapkan ukuran disk virtual. Selanjutnya, pilih format VDE atau VirtualBox Disk Image. Dan yang terakhir, pilih Dynamical Allocation untuk efisiensi penyimpanan. Selanjutnya ada menginstal sistem operasi GUIS. Yang pertama ada pasang file ISO. Klik kanan pada mesin virtual baru, dibuat dan pilih setting. Selanjutnya ada navigasi ke tab storage, tambahkan disk virtual dan tampilkan file ISO system. Selesai itu, jalankan mesin virtual, klik tombol start dan VirtualBox, ikuti panduan instalasi sistem operasi seperti instalasi pada perangkat fisik. Selanjutnya, pasang VirtualBox with Edition. Setelah instalasi sistem operasi selesai, pasang ini untuk meningkatkan integrasi antara host dan GUIS. Selanjutnya yaitu konfigurasi lanjutan. Konfigurasi jaringan. Yang pertama, pilih mode jaringan seperti NAT, Network Address Translation, atau Breadth Adapter sesuai kebutuhan. NAT itu adalah contoh untuk akses internet tanpa konfigurasi tambahan, sedangkan Breadth merupakan mesin virtual langsung ke jaringan localhost. Yang kedua, peningkatan performa. Aktifkan fitur akselerasi hardware di sistem dan pilih prosesor. Tetapkan lebih banyak CPU core jika tersedia. Dan yang ketiga, penyimpanan tambahan. Tambahan disk virtual tambahan jika diperlukan melalui tab storage. Selanjutnya ada optimasi kinerja mesin virtual. Optimasi kinerja mesin virtual ada proses peningkatan efisien dan performa virtual machining agar dapat menjalankan aplikasi atau sistem operasi secara maksimal. Yang pertama, konfigurasi hardware yang tepat. Berikan jumlah CPU virtual yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi di dalam VM, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pastikan VM memiliki alokasi memori yang cukup agar tidak sering menggunakan swap memori yang memperlambat performa. Gunakan storage yang tepat seperti SSD untuk meningkatkan kecepatan baca dan tulis. Optimasi storage. Untuk yang kedua ini, caranya mengalokasikan hanya ruang yang digunakan oleh VM untuk menghemat storage. Memberikan dan menerapkan data pada disk virtual untuk meningkatkan performa. Aktifkan caching, perangkat penyimpanan untuk meningkatkan akses data. Yang ketiga ada pengelolaan research. Kelompok research yaitu CPU dan memori agar dapat dialokasikan sesuai prioritas. Sebar beban kerja antara VM untuk mencegah suatu mesin kelebihan beban atau tidak seimbang. Selanjutnya, gunakan alat seperti VMware, vSphere, atau Hyper-V Manager atau KVM untuk membantu penggunaan research dan memperbaiki bottleneck. Yang keempat ada optimasi
jaringan virtual. Pastikan menggunakan driver NIC yang dioptimalkan untuk VM. Alokasikan bandwidth yang cukup untuk setiap VM agar terjadi konflik jaringan. Yaitu selanjutnya pisahkan jaringan untuk VM kritikal agar performanya stabil. Yang kelima ada pengaturan sistem operasi dan VM. Pastikan sistem operasi dan aplikasi dalam VM selalu diperbarui untuk meningkatkan performa dan keamanan. Matikan layanan yang tidak diperlukan dalam sistem operasi untuk menghemat resource. Selanjutnya, pilih sistem operasi yang ringan jika VM hanya digunakan untuk tugas tertentu. Selanjutnya, nomor 6 ada peningkatan dengan tools atau Hyper-V Integration Server untuk meningkatkan komunikasi antara VM dan Hyper-V. Aktifkan fitur Hyper Integration seperti VTX atau AMDV untuk mendukung virtualisasi hardware. Yang terakhir ada cadangan dan pemulihan. Snapshot management. Hindari terlalu banyak snapshot karena dapat memperlambat kinerja disk. Lakukan backup rutin untuk mengurangi resiko data hilang akibat kerusakan VM. Selanjutnya, penggunaan virtual untuk uji coba dan pengelolaan sistem operasi. Virtualisasi memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi pada perangkat keras. Teknologi ini memberikan manfaat dan uji coba seperti isolasi lingkungan, kemudahan penghapusan dan pengembalikan snapshot, serta fleksibilitas untuk menguji berbagai OS tanpa perangkat tambahan. Contoh penerapannya meliputi pengujian kompatibilitas aplikasi dan pengolahan server pengembang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.